Ya, kalau kita bicara sedikit spiritual ya, Mas Iya. Tigor ya. Tadi Mas Tigor menyinggung tentang punden-punden itu. Iya. Etika seperti apa ini yang harus dilakukan masyarakat atau istilahnya mungkin ya pemerintah atau lain sebagainya yang ingin merelokasi lokasi itu jadi sendiri? gini, kita agama, Ada ritualnya iya, ya? agama itu hak setiap orang, tetapi yang dinamakan budaya kita tidak boleh lepas. Ya, Kalau sepakat. kita hidup di Jawa, mau ndak mau ya kita harus ikuti budaya Jawa, aturan Jawa seperti apa. Zaman dulu ada yang dinamakan bersih desa, datang ke punden dan sebagainya. Nah, di sini ada hal yang salah. Hal yang salah, saya sempat menemui bersih desanya itu di kuburan umum. Nah, ini untuk apa? Apa sih bersih desa ini? Bersih desa ini artinya kita tolak balak, membersihkan bencana apapun dari desa. Untuk kemana? Ke salah satu orang yang pernah buka jalan, membabat jalan, menemukan desa itu. Karena apa? Saya yakin di setiap desa itu mesti ada yang babat jalan. Entah ini punden namanya mbah siapalah, itu siapalah. Kalau agama kita, ini urusan kita dengan Tuhan pribadi, tapi ini budaya, ini sejarah, ini dari warisan dari nenek moyang kita yang harus kita lakukan. Mau ndak mau, kita harus lakukan. Berarti salah orang-orang selama ini? Orang-orang salah selama ini. Yang namanya bersih desa, membersihkan, berdoa ya di babat jalannya itu. Nah, terus saya kemarin saya sempat menegur salah satu orang. Mas Tigor, ini saya mau bikin dinding, bikin tembok di makamnya mbah ini di daerah sesuatu, daerah gitu. Oh iya Pak, anggarannya berapa? 60 juta loh. Nggak mungkin loh Pak, cuma bikin dinding seperti ini aja kok 60 juta. Ini desanya mau seperti apa? Ini punden jangan dibikin main-main gitu. Karena apa? Ini tempat sakral, kalau dibikin main-main hasilnya pun juga main-main. Bayangkan tembok sekian aja 60 juta. Masuk akal enggak? Ini saya berharap orang-orang yang seperti ini tuh sadar gitu. Karena ini bukan tempat aneh, terserah kalau kamu mau bangun rumah kamu, mau korupsi sekian, monggo, ini tempat sesepuh loh. Sedemikian. Jangan seperti itu, jangan main-main, jangan mengambil kesempatan hanya untuk hal itu gitu. Itu yang saya sarankan. Tapi kalau misalnya lokasi punden itu berada di pemakaman umum, benar berarti? Enggak apa-apa, benar. Kecuali misalnya itu terpisah, ya berarti kita harus yang di punden itu. Iya, karena beda, pengertiannya beda, alurnya juga beda. Kalau pundennya berada di di tengah-tengah pemakaman umum, jadi satu enggak masalah. Kalau pisah tetapi yang didatangi makaman umum, lah itu yang bermasalah. Terus lagi di salah satu RT kan bisa melakukan perkumpulan doanya bergrup. Kalau bisa lebih sempurnanya lagi, bareng menuju ke satu titik, di mana titik desa tersebut gitu loh. Bagus, ndak masalah mau berdoa pun di satu RT pun ndak ada masalah, tapi lebih sempurna lagi ketika kita di situ. Bukan berarti kita menyekutukan, bukan berarti kita musyrik, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Intinya apa? Kita mendoakan leluhur kita gitu. Bukan kita meminta ke mbah itu mbah ini, tapi kita berdoa kepada Sang Pencipta alam untuk keselamatan semuanya, termasuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu tujuannya itu. Seperti itu ya. Siap. Jangan disalahartikan. Kenapa kau harus ke punden? Tidak seperti itu. Tujuannya tetap kepada Sang Pencipta. Ya, mungkin kalau kita lihat budaya seperti ini, kayak misalnya tadi bersih desa, ini kalau mungkin di daerah perkotaan ini sudah jarang kita temui ya. Sudah jarang. Kalau mungkin di lingkungan kabupaten desa ini masih rutin ya. Cuma ya itu tadi yang perlu dikoreksi. Kalau misalnya lebih baik ke pundennya ya, jangan ke pemakamannya ya. Pemakamannya umum. Siap. Oke, terima kasih Mas Tigor. Ya, terus kita sekarang bicara tentang kemarin gini. Ada gonjang-ganjing kalau sangat viral ya, baik di TikTok, Instagram, di YouTube bahkan. Itu terkait ada kejadian di wilayah Tulungagung, Malang, dan beberapa daerah lain di Jawa Timur tentang lampor. Iya, lampor. Terus ada istilahnya pocong keliling dan lain sebagainya, yang gedok-gedok pintu, kan viral itu, sempat viral ya. Jam 2 digakan tok dicek nggak ada orang.
Katanya sudah ada teror. Iya. Nah, itu gimana? Kalau dari secara kacamata gaib memang ada, tapi memang ada ya. Itu pun tipis. Kenapa kok sampai sekarang viral di mana-mana? Hal yang ada ini jangan dibesar-besarkan. Hal yang ada ini jangan dibikin gede. Gitu. Ada secara gaib pun sebelum wabah ini terjadi yang namanya keranda terbang. Terus jin-jin bertebaran di mana-mana di langit dan sebagainya, itu memang ada. Dan memang harus kita yakini ya. Filosofinya ya. Orang meninggal, filosofinya di keranda ini. Karena apa? Munculnya keranda ini banyak sekali korban berjatuhan. Biar orang ini disadarkan, biar orang itu sadar. Tapi jangan dibesar-besarkan. Jangan kita ini takut dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Karena saya melihat yang saya amati itu kebanyakan orang ini membesar-besarkan yang ada. Gitu. Sebelum pandemi sudah ada. Kalau orang mempunyai mata lain itu bisa melihat. Nah, cuma berhubung ada salah satu orang yang bisa melihat dan sebagainya bercerita, akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya menjadi besar, menjadi viral gitu. Kalau dari dulu sudah ada, Mas. Sudah ada ya. Sudah ada. Tapi saya garis bawahi tidak ada rasa ini itu intinya kita sendiri pun juga lebih percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan takut tentang apapun yang terjadi di dalam dunia kecuali tangan Tuhan gitu. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu ya, maksudnya masyarakat sendiri ya, malam-malam pintunya digedok, itu gimana? Harus dibukakan atau ya, gimana? Kalau itu enggak, tetangga yang lagi butuh apa gitu loh. Ya tetap harus kita berpikir realistis aja, ya. Realistis aja. Kita cek dulu ya. Iya. Kalau nggak ada apa mungkin? Terus kesempatan gini, karena ini kan kondisi sulit. Ini buat waspada aja. Ini bukan menakut-nakuti. Kondisi sulit, banyak orang yang memanfaatkan situasi. Takutnya di tengah malam digedok, tiba-tiba dirampok. Iya. Dicuri. Jadi harus pinter-pinter. Kalau aja digedok, teriak dulu. Ini siapa? Kalau nggak ada yang jawab, ya nggak usah dibuka, gitu aja. Karena apa? Banyak orang ketika gelap ini memanfaatkan situasi. Itu ya? Banyak sekali, Mas. Jadi perlu dipikirkan hal-hal ini ya. Kita nggak usah repot-repot ngurusi gaib, ya? Ngurusi realnya aja kita sudah susah gitu. Seperti itu ya. Kita ambil positifnya aja. Berarti memang istilahnya kalau kita lihat peristiwa ini dari dulu sudah sering ya. Sudah ada ya. Dan memang itu memang makhluk gaib ya. Iya, gaib. Memang gaib. Itu gaib. Itu kasarannya mengganggu atau hanya yaitu tadi kata Mas Tigor hanya memberitahu informasi ini loh keranda. Nah, sebenarnya wujudnya adalah api. Api cuma yang namanya jin itu menghasut manusia dengan berbagai macam cara. Bingung jin ini mau mewujudkan apa? Ya sudahlah, sekarang lagi banyak orang mengatakan lampor. Oke lah, jin ini, api ini berwujud keranda. Itu istilahnya apa mereka pengen eksis gitu atau gimana? Enggak, sejatinya jin di dunia itu untuk apa? Untuk mau fitnah gitu. Kita jangan sampai difitnah hal seperti itu. Walaupun saya sendiri bisa melihat, kalau bisa kita jangan sampai difitnah. Sejarahnya juga ada, cerita rakyat pun juga ada. Zaman Calon Arang, zaman Ratna Manggali, menyebar wabah. Orang ketakutan penyakit itu juga sudah ada. Itu dalam cerita rakyat. Ini bukan apa ya? Bukan realnya atau apa, ini cerita rakyat. Cerita rakyat ini bisa terjadi dan bisa tidak, bisa ini hanya dongeng dan ini juga mitos. Sejarah atau mitos. Nah, itu sudah ada zaman dulu. Calon Arang marah disuruh menyebarkan wabah. Akhirnya disebarlah wabah tersebut. Bentuknya apa? Zaman dahulu ada yang bercerita, bentuknya api, bentuknya ini penyakit yang tidak diketahui. Ini kondisi kita sekarang hampir mirip dengan cerita tersebut itu loh. Nah, wabah ini terjadi ada sebabnya. Lampor ini terjadi ada sebabnya. Sebabnya apa? Nah, karena masyarakatnya sendiri gitu loh, bro. Kita nggak usah pikir yang susah-susah. Kadang kan ada orang tanya ke saya, Mas ini itu apa? Udahlah. Ada masalah yang harus kita selesaikan, jangan masalah yang lain kita selesaikan. Kita selesaikan yang dekat dulu aja gitu loh. Kita positive thinking aja. Kalau kita negatif thinking, ketakutan, takut lampor, takut ini itu, udah ketakutan ini tidak akan pernah selesai. Akhirnya imun bermasalah lagi malah kena COVID ya. Dan COVID memang ada ya. Ada, benar-benar ada. Benar-benar ada.